Hai, kamu sedang mendengarkan Teapot, bukan Teko ataupun Kendi, tapi Teapot, Teachers Podcast. Bersama saya, Aprilia Wulansari. Bagi sebagian besar orang Indonesia, sekolah ya selalu pergi ke sekolah yang berupa gedung. Dan homeschooling itu belum populer di zaman dulu, apalagi waktu di zaman gue sekolah. Dan tentu saja waktu zaman narasumber gue ntar nih, sekolah kayaknya juga homeschooling itu masih sesuatu yang abu-abu banget. Tapi saat ini semua anak murid atau siswa itu harus bersekolah di rumah. Ya bisa disebut lah ya semacam homeschooling versi modern. Dan bagi orang tua yang pernah mengalami homeschooling, kondisi saat ini tuh pasti bukan sesuatu yang baru. Tapi orang tua yang nggak pernah mengalami homeschooling, ya pasti saat ini tuh kayak, apa sih ini anak-anak sekolah di rumah? Dan dari perspektif orang tua itu pasti banyak hal yang menarik soal sekolah dari rumah. Dan bersama gue hari ini sudah ada Nanda Esalawati yang juga seorang pengajar dan seorang orang tua. Tapi dulu Nanda sekolahnya di rumah atau di gedung ya? Yuk kita cari tahu aja ya. Hai Nanda. Hai. Apa kabar? Baik. Oke, senang banget mendengarnya. Gue juga baik sih. Karena gue pernah ditanya sih. Oke. Oh, gue gak pernah nanya ya. Oh. Ya lo belum nanya dong. Gue mau ditanya dong. Kabar, April. Baik, Nanda. Oke nih, terima kasih loh sudah memenuhi keinginan gue. Nah, pastinya gue bahkan selalu banyak tanya sama lo kan. Lo siap-siap dengan banyak pertanyaan gue ya. Dulu waktu lo sekolah, zaman lo sekolah biasa atau lo homeschooling? Sekolah konvensional. Sekolah di gedong. Gedong ya, masuk ke gedong gitu kan. Lo salim gak dulu sama guru lo pas nyampe sekolah? Iya. Kalau sekarang perkara Miss Ronces no touchy ya, nggak ada salaman handshake ya. Kita harus selalu jaga jarak, pakai hand sanitizer, kalau bisa cuci tangan dan nggak usah lah pegang-pegang itu aja jauh-jauh, jangan deket-deket ya. Nah, berarti lu dulu sekolah kan dari tempat biasa lo ke gedung, terus sekarang anak-anak lo sekolah dari rumah, ya kan? Oke, dari lo sendiri ketika lo ini tahu sekolah dari rumah, lo kaget nggak sih atau sebenarnya lo udah mulai ada konsep sejak awal pandemi ini udah anak-anak gue mending di rumah aja? Lo sempat ada pemikiran kayak gitu nggak atau sesuatu kita keputusan dari sekolah? Oke, semua anak-anak dirumahkan untuk sekolah dari rumah. Lo gimana waktu itu? Di rumah kan kayak dipecat ya, Bu. Iya, sorry maksud gua bukan. Iya, maksudnya disuruh belajar dari rumah. Bukan di rumah kan ya? Iya sih bener. Di rumah kan sebenarnya kayak ini ya di PHK gitu ya. Iya. Jadi kalau misalkan gue kayaknya gue ngerasa beruntung ya pas gue posisi gue pas pandemi outbreak ini gue lagi di US waktu itu. Yang bener-bener gue di depan mata gue sendiri. Well, gue nggak bisa terlalu banyak ceritain karena huru-haranya benar-benar huru-hara di sana gitu loh. Jadi begitu gue balik ke sini, gue sudah di mindset anak-anak gue di rumah kayak gitu. Jadi secara mental udah siap gitu loh. Ini akan di rumah. Anak-anak belum disuruh pakai masker, anak-anak gue udah gue pakein masker. Walaupun mereka yang kayak malu semua orang beda sendiri kayak gitu ya kan. Pakai masker. Nggak usah ke sekolah, nggak usah berangkat, minta tugasnya aja kayak gitu ya kan. Jadi pas gue balik dari US tuh memang benar-benar sudah mindsetnya ini anak-anak akan homeschooling gitu loh. Jadi quote unquote siap nggak siap sih. Lebih yang kayak gitu. Jadi dibilang kaget ya, well gue belum pernah sama sekali mengajar homeschooling, jadi kayak yang wah nih it's a different jungle kayak gitu. Oke. Jadi ketika akhirnya lo memutuskan pas lo pulang dari US itu di awal-awal Indonesia sendiri tuh kita belum memutuskan untuk menutup Jakarta ya waktu itu ya istilahnya PSBB ya istilahnya tahun lalu ya, sekarang kan sekitar PPKM ya. Sebulan setelahnya kayaknya PSBB-nya baru. Iya, berarti tadi lo sempat bilang anak-anak lo sempat apa sih disuruh pakai masker padahal kita semua belum disuruh. Nah, gimana reaksi anak-anak lo ketika akhirnya
lo minta mereka dan gimana reaksi sekolah ketika akhirnya lo minta, yaudah mending kalian di rumah aja, minta tugas aja. Gimana reaksi anak-anak lo sama reaksi dari sekolah? Reaksi dari sekolah lebih yang ke memfasilitasi orang tua sih. Oke. Reaksi para orang tua siswanya ini yang tidak sejalan sama gua. Oh, oke. Gimana reaksinya? Karena waktu itu belum sebegininya, masih belum yang ada dokter-dokter influencer yang membagikan informasi di sosmed. Gue beruntung sekali sekarang udah lebih banyak banget tenaga medis yang ngasih informasi di sosmed gitu loh. Jadi nggak sejalannya itu karena akses ke informasinya di sini belum nyampe gitu loh. Sedangkan gue di sana pas outbreak, posisinya gue udah nelen apa juga gue telen segala info yang ada di sana gitu loh ya kan. Jadi ini yang jadi nggak sejalan. Beberapa kali memang ada surat pernyataan orang tua meminta sekolah di sekolah atau sekolah dari rumah gitu loh. Memang ada beberapa kuesioner yang dikirimin dari sekolahnya dan gue setiap kali dapat kuesioner enggak dari rumah sekolahnya gitu loh. Karena gimana juga di depan mata gue sendiri banyak kejadian di sana yang benar-benar gue ngeliat langsung gitu loh ya kan. Kayak gimananya yang istilahnya ya kurang lebih yang bisa gue ceritain sekadar ini ya. Hotel gue ditutup, dipindahin, terus hotel gue yang lama dijadiin rumah sakit darurat. Di depan mata gue banget tuh gitu ya kan. Begitu gue keluar nenteng koper, yang masuk ambulan semua, itu bener-bener yang di depan mata. Itu hal kecil ya. Itu hal kecil yang luar biasa lainnya gue gak bisa ceritain terlalu. Hal kecil terlalu. Kayak gitu. Jadi hal kecil di kala itu tapi akhirnya buat sekarang itu benar-benar jadi bikin lu antisipasi ya. Iya. Dan gue beruntung gitu loh. Jadi istilahnya udah dapet info dari awal dan melihat bagaimana fluktuatifnya dari awal. Makanya orang kadang-kadang ngelihatnya ini orang tua aneh banget sih, nggak mau anaknya sekolah di gimana ya apa gimana gitu ya kan. Ya enggak juga, you kan nggak ngelihat yang gue saksikan di sana gitu ya kan. Iya. Itu. Benar. Iya sih, gue setuju banget sih. Berarti lo kan sangat mendukung banget homeschooling dan memang kita tidak ada pilihan kan sekarang dan lebih banyak proses belajar mengajar itu di rumah. Dan setelah akhirnya dalam 1 tahun, berarti kan udah 1 tahun lebih anak-anak lo itu belajar dari rumah. Apa sih kelebihan dari sekolah dari rumah ini dari perspektif orang tua? Akses informasi gitu loh. Karena kan otomatis kita dengan pembelajaran online juga ya PJJ juga distance learning, pembelajaran online dan virtual itu kan ada overlap tuh tiga-tiganya gitu ya kan. Yang gue senang adalah akses informasi karena selama ini di sekolah yang kemarin ini memang setiap kali sekolah nggak bisa bawa handphone. Ini akan quote-unquote ditampar sendiri sih pihak para pendidik yang kemarin nggak boleh ada handphone bawa ke sekolah. No, sekarang sekolahnya dari handphone semua, kebanyakan kan bisa dihitung yang memang murid yang dengan perangkat komputer gitu ya kan. Jadi itu satu kelebihannya. Gimana juga itu akan jadi update ilmu banget gitu loh ya kan. Dan upgrade juga kemampuan para pengajarnya juga, termasuk gue sendiri gitu ya kan. Upgrade teknologi yang terbaru lah, ya software terbaru lah gitu ya kan. Kan kayaknya dulu aja tuh orang nge-Skype jarang-jarang banget gitu ya kan. Sekarang udah segala macam dari Google Meet, dari Skype, dari Zoom gitu ya kan. Ini udah upgrade semua gitu loh dan dipaksa untuk upgrade kan gitu loh. Itu sisi baiknya sih. Berarti baiknya, lo ada hal baik lagi nggak kelebihan dari sekolah dari rumah selain pastinya kan itu udah baik banget ketika dia akses informasi, dia update dan upgrade ya istilahnya mungkin gurunya dulu gaptek tapi karena sekarang harus
pakai laptop, jadi semua tiba-tiba semua kayak IT person gitu kan. Oh, Apalagi hal baik yang teki semua mendadak teki ya kan? itu berlebihan ya kalau jadi IT person ya. Iya ya kan. Apalagi Gue sih nggak kelebihan nih, lain karena dari sekolah dari rumah ini. ini bakalan tergantung dari sekolahnya. Waktu berapa pekan lalu kan kayaknya kita udah pernah bahas ya sebenarnya. Tugas-tugasnya itu nggak cuman yang tugas-tugas yang berbasis kelas gitu loh, ruang lingkup kelas, tapi yang juga ruang lingkup rumah, karena juga beberapa item yang memang house chores gitu loh ya kan, tugas-tugas pekerjaan piket di rumah gitu ya kan. Tapi ini tergantung Iya. sekolahnya, nggak semua sekolah ya, tergantung. Gue ngerasa beruntung sekolah yang kemarin memang ngasih tugas-tugas itu secara rutin. Jadi pekerjaan-pekerjaan rumah itu bukan sekedar PR yang menjawab pertanyaan, menulis segala macam, tapi memang ada project-nya gitu kan. Jadi itu satu kelebihan lain. Kalau kelebihan yang ketiga kayaknya ini lebih yang ke orang tuanya sih, yang kemarin-kemarin protes-protes sama gurunya gitu ya kan, sama kepala sekolahnya. Ini gurunya ini nggak benar nih, gini, masa anak saya digini-giniin? Gitu, sekolah dari rumah itu kan kelihatan semua anaknya aslinya kayak gimana kan. Kita itu memberikan kesempatan pada kami para pengajar itu buat bilang, nah kan, udah dua kata itu doang gitu. Iya. Benar. Setuju banget sih. Nah kan, jadi tahu kan anak bapak sama anak ibu seperti apa kelakuannya kan. Ya kan. Ya, yang tadi Nanda sebutin itu bisa lihat di podcast kita di Tipot, koleksinya ada soal belajar, perbedaan belajar online, terus apa sih sebenarnya belajar online, bedanya dengan daring, dan lain, terus bagaimana ketika belajar dari Distance virtual itu learning seperti dengan apa. virtual. Benar, dan distance learning sampai gue sendiri juga berusaha mengingat muka gue kelihatan ya, dan narasumbernya Nanda pastinya, makanya Doski inget juga. Gila, gue pakai Doski tua banget bahasa gue ya kan. Nah, tadi kan lo udah sebutin hal-hal baik dari semua belajar dari rumah ini. Pasti semua hal baik tuh ada hal buruknya ya. Sebenarnya bukan hal buruk sih, kekurangan. Nah, semacam Tantangan kayak kali koin ya. lah ya. Ada sisi baik, sisi buruknya. Sisi buruk lagi sih gue, kekurangan lah ya. Maksudnya semacam kayak hal yang tidak terlalu, ya, apa hal yang lo rindukan sih mungkin. Atau hal yang seharusnya tuh bisa kayak gini kalau belajarnya tidak di rumah. Apa? Sisi, istilahnya sisi kurangnya lah dari belajar dari rumah ini. Kalau yang belajar dari rumah ini tuh lebih yang ke tantangan sih gitu loh ya kan. Tantangannya itu orang tua sendiri juga mesti kudu wajib update gitu loh ya kan. Jadi ada perkembangan apa kalau misalkan kadang-kadang kan materi belajar itu kan cuman di buku gitu ya kan. Nah, dengan pembelajaran dari rumah ini tuh lebih banyak kayak, gue nggak tahu semua orang tua kayak gue apa enggak ya, lebih banyak ngulikin jurnal yang berhubungan dengan pelajaran hari ini. Itu tantangan gitu kan. Karena kan itu mesti juga kita sediain loh buat anak-anak gitu ya kan. Like as simple as that gitu. Yang kadang-kadang kita nggak baca berita juga mesti kudu wajib baca berita. Iya kan, itu tantangan. Kalau yang gue kangen traveling sih menurut gue, gitu loh. Karena kan, lo inget kan yang pas gue bawa anak-anak traveling gitu ya kan? Iya. Itu setiap kali tempat traveling, gue nggak yang judging, cuman memang gue menyayangkan untuk museum di negara plus 62 ini memang tidak didesain untuk pembelajaran anak-anak ya. Makanya yang untuk mancanegara itu gue amat sangat merindukan itu gitu loh. Karena kan waktu itu kan gue benar-benar cutiin anak gue ya dari sekolah untuk kita traveling. Dan setiap kali ke kota-kota mana aja, di satu kota di negara mana aja, yang kita kunjungin nggak yang theme park, nggak, museum dulu yang kita kunjungin. Udah selesai museum, oke, theme park gitu loh ya kan. Dan itu gue kangen gitu loh, karena kan setiap kali mereka juga ketemu kayak yang sepantarannya mereka,
Itu juga mereka perlu gitu untuk sosialisasi kan. Ini ada tantangan sendiri nih gimana sosialisasinya mereka gitu ya kan. Walaupun berbeda negara, mereka akan nanya gitu, what language are they speaking, mommy? Mereka akan tanya gitu, karena mereka mau ngomong sama sepantarannya dengan bahasa apa nih gitu loh. Lebih yang ke sosialisasi, ini tantangan pasti gitu loh ya kan. Cuman kalau selebihnya sebagai orang tua itu tantangannya banyak sih gitu ya kan. Kayak gue aja ngerasa gue kurang teki loh. Gue masih merasa gaptek. Dan kesini-sini gue semakin merasa kudet. Ya, anak sekolah zaman sekarang udah kayak bisa pakai inilah itulah, bisa pakai Zoom, bisa pakai Gmeet, yang lain-lain. Dan sementara waktu kita sekolah kan kita bawa buku, bawa pulpen gitu kan. Anak lo masih pakai pulpen sama buku kan? Ya masih pulpen sama pensil. Oke. Gue pikir semua PR pakai email. Gue ketika itu kayak wow canggih banget gitu kan. Iya sih. Itu Tapi gue tantangan setuju. juga, Bu. Apa? Pakai apa? Itu tantangan juga tuh menulis. Oke, gimana? Kenapa tantangan apa? Berarti ini salah satu hal dengan pembelajaran jarak jauh ini mereka jadi jarang menulis pakai tangan. Iya. Jadi di sekolah yang kan sekolah sekarang kan homeschooling. Sekolah yang kemarin ini cetak hurufnya. Oke. Sekolah yang sebelumnya itu tulis sambung. Oke. Gitu. Jadi ini ada perbedaan. Kalau anak gue yang gede, dia memang karakternya menulis cetak. Kalau yang kecil, ini karakternya menulis sambung. Gitu loh. Itu juga berbeda. Dua sekolah yang berbeda soalnya mereka. Gitu ya kan. Terus dengan pembelajaran online ini, mereka akan lebih gampang buat dengan gadget dan mengetik gitu loh. Sedangkan torehan tangan itu diperlukan tetap dengan konsisten. Dan tulisan tangan tuh kan torehannya karakter orang ya, kebaca ya, gitu loh. Jadi sekarang udah acak adut nih. Pokoknya mami kudu banget nih tiap hari. Coba tolong di list ya, isi kulkas apa aja yang kurang. Kalau enggak mereka gak kepaksa buat nulis gitu loh. Karena kan semua udah ketik semuanya kan, typing. Itu juga tantangan. Terus selain menulis juga membaca, Prel. Karena kan gue nggak tahu orang tua lain gimana. Cuman gue juga nggak yang terlalu kepedean buat gue the best parents ever on earth. Nggak gitu juga sih, gitu ya kan. Pas kita traveling tuh ada project memang, ya kan. Projectnya itu mereka gue jejelin buku as if karya sastra, gitu loh. Jadi pas kita traveling itu berjalan, pas kita diem, kita lagi nggak traveling dan mereka lagi belajar di sekolahnya, itu stop. Begitu sekarang mereka homeschooling, mereka gue paksa lagi sehari at least 15 pages, dan memang buku as if literature gitu loh ya kan. Gitu. Pada akhirnya ternyata kebaca. Anak gue yang gede nggak nyaman dengan membaca novel berbahasa Indonesia. Maafkan gue ya, gue ngetawain anak lo ya. Itu gue nggak, kalau yang kecil masih ya mix gitu loh, tapi yang gede dia pada akhirnya dia ngomong, mami nggak nyaman gitu, apa gitu dia ngomongnya waktu itu. Next time pakai yang bahasa Inggris aja. Berarti memang dia melihat mistranslation dari textbook itu gue baca loh, gitu loh ya kan. Buku-buku textbook yang memang sudah terjemahan, memang gimana juga kan pasti ada rasa budaya yang tidak ada di negara bahasa kita. Iya, ada teks, bahasa negara kita, tapi konteksnya beda kan, gitu ya kan. Nah lebih yang kayak gitu. Oh ternyata mereka lebih nyambungnya yang kayak gitu. Terus kesini-sini, oh ya udah mulai kebaca, mereka udah mulai rutin lagi gitu loh ya kan. Itu sih. Itu jadi tantangan. Dan gimana juga bahasa Inggris juga
ini juga korelasinya juga sama bahasa Indonesia ya. Dan bahasa apapun yang dipakai gitu ya kan. Iya. Yang kita juga lupa kadang-kadang selain menulis juga kan membaca, Bo. Membaca itu kan membentuk pola pikir ya. Betul. Gitu. Karena kan struktur bahasa Indonesia akan pola pikirnya dengan mindset berpikir, oh struktur bahasa Indonesia. Komposisi bahasa Indonesia, komposisi bahasa Indonesia. Kalau dengan bahasa Inggris berarti kan strukturnya Inggris kan akan beda tensesnya gitu loh ya kan. Lebih yang ke situ gua ngelihatnya karya sastranya. Excuse me. Jadi ini juga tantangan nih selain menulis, membaca gitu. Iya. Iya sih. Gue setuju banget sih. Gue jadi punya pertanyaan, anak-anak lo masih pakai buku menulis indah nggak kayak waktu kita kecil? Di 2 sekolah yang sebelumnya masih. Oh, oke. Kalau Gue yang pikir anak kemarin sekarang ya. udah enggak. Enggak, karena kan Yang sekarang enggak, oke. Bukan huruf sambung. Oke. Berarti kan dari kecil seumuran lo sama gue, kita tulisan tuh harus sambung. Padahal pas kita gede tulisan gue nggak nyambung, pisah semua pakai jarak dia. Karena kan lagi pandemi juga kan. Jadi harus jaga jarak. Maybe yang masih kurikulumnya KAJ mungkin masih pakai sampai sekarang ya. Karena kan sekolah yang ini kan basis agamanya Islam, yang sebelumnya itu basisnya Katolik KAJ. Oke. Jadi kayaknya yang KAJ masih 3 garis deh bukunya. Karena kan menulis sambung ya gitu. Iya. Iya, aduh, gue tuh kalau udah nulis kayak gitu, aduh, gimana nih? Tulisan gue soalnya kan indah paripurna sekali ya, oke. Nah, berarti gue tuh jadi penasaran, ya tadi lo sebut ketika anak-anak lo ke museum, berarti itu kan salah satu proses belajar mengajar. Sebenarnya itu bukan di dalam sekolah kan, tapi ketika orang tua berinteraksi dengan anak di tempat lain dan tetap ada suatu proses pembelajaran ya. Biasanya ketika di museum, anak-anak lo itu apa sih yang biasanya mereka selalu cari ketika di museum itu, sesuatu untuk mereka misalnya lebih ke kayak soal fokus ke sejarahnya kah, atau mungkin ke seninya kah, atau mungkin lebih ke kultur negaranya itu sendiri? Museum yang gue cari biasanya lebih yang museum ke science. Jadi entah science center, entah memang museum science atau museum antariksa segala macam yang lebih yang kayak gitu. Jadi mereka juga ini kita ngomongin museum yang di luar negeri ya, kalau yang di Indonesia. Oke, iya benar di kepala. Tapi kita punya planetarium loh di sini, Jakarta tepatnya. Belum pernah malah kan yang planetarium Jakarta. Itu yang terus lanjut. Itu yang lebih ke arah situ. Baru setelah itu either zoo atau baru theme park. Menurut mereka zoo itu theme park. Oke. Gitu. Menurut anak-anak gue. Jadi kenapa? Menurut kita kan zoo itu kan semacam tempat belajar kan. Menurut anak-anak iya benar. Theme parknya. Oke. Itu agak perlu ditelaah lebih lanjut lah kenapa anak gue jadi begitu ya. Terus theme park bagi mereka tuh apa? Kayak main-main. Oke. Setuju sih, konsepnya udah benar kok yang gitu. Gitu, jadi kayak yang museum, berarti kita harus belajar nih gitu loh. Kalau setelah ke museum baru ke zoo gitu loh ya kan. Menurut mereka zoo itu theme park gitu ya kan. Kayak reward lo udah ke museum, abis itu lo ke zoo gitu ya. Padahal kita mikirnya mereka belajar juga di zoo ya gitu loh ya kan. Iya. Nah itu fokusnya gue adalah beberapa science center dulu yang bisa mereka kunjungin, dan science center di luar negeri memang gue bukan mendewakan luar negeri ya, cuman memang ada budget dari pemerintah mereka untuk memanage science center gitu loh ya kan. Jadi di luar negeri itu gue fokusnya ke science center dulu atau museum. Kalau misalkan museum-museum yang kayak sejarah gitu lebih yang ke museum otomotif, museum sepeda, museum yang kayak gitu-gitu yang ada sejarahnya gitu loh. Tapi kalau misalkan pertama kali datang yang kita cari biasanya science center gitu loh.
Sama mereka suka ke musim coklat. Musim apa? Coklat. Oke. Itu juga kita juga suka ya. Jadi mama senang. Iya benar. Iya sih. Dan itu memang kelebihan dan kekurangan ketika belajar dari rumah ya. Dan kelebihannya banyak, kekurangannya juga banyak. Sebenarnya kita pasti sangat merindukan bagaimana kita bisa belajar dari museum, bagaimana kita bisa sebenarnya ke museum itu kayak sebenarnya jalan-jalan juga melepas stres, terus betapa melihat kita bisa belajar dari masa lalu kan untuk kita bisa gunakan di masa depan. Dan gue senang banget dengan sharing lo soal kelebihan dan kekurangan sekolah dari rumah dari perspektif lo sebagai orang tua. Dan gue juga berharap sih para listener kita dan viewer kita juga bisa share soal pengalaman mereka ya sebagai seorang orang tua ataupun sebagai seorang guru ketika kelebihan dan kekurangan sekolah dari rumah itu seperti apa, dan apa sih hal yang lo paling kangenin dari proses belajar mengajar itu. Kalau lo kan tadi lo kangen banget traveling, kita pengen tahu juga dari listener sama viewer kita itu seperti apa. Dan jangan lupa, oh ya Nan, tadi gue penasaran perjalanan lo dengan anak-anak lo, ada gak sih lo bikin vlog gak sih? Ada beberapa yang bikin vlog. Maybe itu bisa stock shotnya dibongkar dulu ya, karena banyak banget. Dan lo beruntung ada di close friend Instagram gue, karena gue live feed di close friend. Oh, yang public gue nggak publish, soalnya kan. Lo ada di close friend berarti lo in real time online, lo melihat apaan aja yang anak-anak gue kunjungin kan selama ini. Oke, pasti ya, gue juga jadi ikut belajar. Oh dia ngeliat ini, gue jadi juga kan. Kalau mau lihat video perjalanan lo yang beberapa traveling lo bisa klik kemana Nan? Ke youtube.com/kelas konten kreator di situ. Memang switch tadinya namanya Pilot Vlogbook di situ. Cuman belum gue bongkar lagi ya stock shotnya buat gue edit karena banyak banget sebenarnya kota-kota yang kita udah kunjungin yang belum gue upload. Dan itu banyak banget museum yang gue record di situ. Please di-upload ya biar memenuhi rasa kangen kita semua kepada museum dan biar kita juga bisa sama-sama belajar. Dan seru banget perbincangan kita hari ini. Gue seneng banget dan banyak banget yang gue juga bisa belajar soal kelebihan dan kekurangan sekolah dari rumah ini. Dan pengen tahu banget yang seperti tadi gue bilang bagaimana pendapat lo soal kelebihan dan kekurangan, dan kita juga pengen tahu bagaimana pengalaman lo selama sekolah dari rumah ini dari perspektif orang tua atau guru, atau mungkin ada anak murid yang mendengar ini dan menonton ini, kita juga pengen tahu dari lo. Dan kalau lo mau punya saran apa yang akan kita bahas di podcast kita berikutnya, tulis di komen semua, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dan gue Aprelia Wulansari dan lo siapa? Gue menuju sana. Oke, kita berdua pamit. Bye-bye.